المرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama-sama kita cintai dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, serta para tokoh-tokoh masyarakat, para jemaah Majelis Ta'lim Riyadhul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, beliau pernah mengatakan, man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Barang siapa tidak ada bawirid, maka inya itu sama hukumnya dan warik, dengan kera. Ada dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa iblis itu punya anak angkat. Jadi bila hendak jadi anak angkat iblis bisa aja juga. Ada 3 golongan orang yang dikatakan sebagai anak angkat iblis. Artinya anak angkat itu kinayah dari disayangi iblis orang tuh. Namun bahar itu guru sekumpul tuh banyak nang baisi anak angkat sidin. Anak angkat guru aja, anak angkat guru aja. Tapi secara umum setiap murid itu anak dari gurunya. Anak secara rohani. Tapi iblis pun ada sekalinya bisa anak juga. Anak angkat. Dan 3 golongan ini dikatakan sebagai anak angkatnya iblis. Yang pertama, imamun jair, pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim kepada yang dipimpinnya. Jadi berbahaya juga lah jadi pejabat-pejabat kalau sampai zalim kepada rakyatnya, jadi anak angkat iblis. Bahkan dikatakan oleh Nabi, ma min walin yali ra'iyatan fayamut wa huwa ghashun alaihim, ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin fayamutu wa huwa ghashun alaihim illa harramallahu alaihil jannah. Tidak ada seorang pejabat yang mengurusi sekelompok daripada kaum muslimin, maka dia mati hal keadaan menipu bagi kaum muslimin, melainkan Allah haramkan atas si pejabat itu surga. Amun masuk neraka aja itu ada harapan kena surga bila sudah habis dosa. Ini kalimat hadis ini, harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan atas dia surga. Ini isyarat matinya tuh su'ul khatimah, mati dicabut iman, mati dicabut Islam. Jadi kita membaca hadis ini kada ada keinginan hendak jadi pejabat. Tapi amun sudah dipilih Tuhan jadi pejabat, jadikan ini hadis sebagai apa perisai kita. Jangan sampai kita berbuat curang kepada umatnya Rasulullah. Sebab amun orang Islam kada hendak jadi pejabatnya, orang kafir kena nang berkuasa ngalih juga. Artinya hadis ini bukan menghalangi umat Islam untuk berpolitik, kada, tapi ini sebagai cambuk. Saya kira begitu sudah dipilih Tuhan jadi pejabat, gunakan jabatan itu untuk
berkhidmat kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di hadis lain pun Nabi mengatakan, yaumun wahid min imamin adil khairun min sab'ina sanah min ghairihim. Artinya satu hari daripada pejabat yang adil, inya tuh kada kau beribadat lagi nang dipikirakannya tuh kayak apa mensejahterakan rakyatnya aja. Sehingga inya berwirid kada tapi kawal lagi. Wiritannya itu panggawiannya itu nang diurusinya rakyatnya itu. Itu lebih baik, lebih besar pahalanya daripada 70 tahun ibadah orang awam. 70 tahun orang awam beribadat lawan sehari seorang pejabat adil tuh kalah orang awam tuh. Karena orang awam ini ibadatnya cuma lazim sagan inyah aja. Tapi ketika seorang pejabat itu dengan jabatannya inya berusaha mensejahterakan rakyatnya dengan jabatan yang Allah titipkan kepadanya, ini Allah senang, Rasulullah senang. Sehingga apa? Pahala setiap hari diberikan kepada dia. Setiap harinya sama ibadat 70 tahun orang biasa. Tapi ancamannya pula bila macam-macam lawan umatnya Rasulullah. Ilmu tampulu dipakainya, tampulu berkuasa, tampulu punya jabatan. Kukut harta banyak-banyak. Ambil harta banyak-banyak. Nang kaya apakah rakyat? Nang kaya apakah orang? Nang penting aku, keluargaku, kelompokku, pendukungku. Banyak berduit. Nah, orang kaya itu Allah haramkan atasnya surga. Nah, dan itu wajar hajanya di neraka terkumpul karena anak angkat iblis. Anak angkat iblis. Yang kedua dikatakan anak angkat iblis itu tajirun fajir, pengusaha yang culas. Pengusaha nang culas. Berusaha tapi menculasi orang. Berdagang ibarat berdagang beras, dicampur lawan nang kada baik, aib-aibnya disembunyikan. Kan? Berdagang nang apakah? Berusaha nang apakah? Bertukar, berjual napa? Gata dicampur. Saya kira memberati timbangan. Nang dicari keuntungan sedikit benar. Tapi ancamannya maka jadi kesayangan iblis. Jadi kesayangan iblis. Karena tak kumpul cagaran non iblis kena di akhirat. Man ghasyana falaysa minna. Siapa menipu kami bukan golongan kami, ujar Rasulullah. Nabi kada mengakui orang itu sebagai umat. Hendak dapat syafaat Nabi, hendak dapat cinta Nabi. Tapi nang ditipu umat Nabi. Maka Nabi ini sudah tahu kalau kita di sejarah itu, kenapa Nabi itu sangat penyayang dengan umat. Bahkan Allah mensifatkan baginda Nabi itu azizun alaihi ma anittum. Menyusahkan atas Nabi apa-apa yang menyusahkan kalian. Apa-apa yang membuat susah umat, Nabi pun merasakannya. Ketika kita menipu umat Rasulullah, kita seakan-akan menipu Rasulullah. Ketika kita menyakiti satu daripada umat Rasulullah, kita sebenarnya sedang menyakiti Rasulullah. Kita menyakiti Rasulullah. Azizun alaihi ma'anittum. Menyusahkan atas Nabi sesuatu yang menyusahkan kalian.
Bagaimana kita berharap ingin dapat syafaat Nabi, ingin dapat pertolongan Nabi di hari kiamat, sementara kita menyusahkan umat Nabi, kita menipu umat Nabi, kita menyakiti umat Nabi. Dan nanti di hari kiamat kita akan berurusan dengan baginda Nabi. Jadi orang-orang yang menipu umat Rasulullah dalam perniagaannya, dalam usahanya, itu kada diakui Nabi sebagai umat. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa menipu kami, bukan golongan kami. Sebaliknya bagi para pedagang, pengusaha yang berlaku jujur dalam usahanya, setiap aib dijelaskan dan berlaku samhah, artinya kurang lebih lawan orang. Ditawar orang berapakah? Asal berhujung aja hakun, mudahlah, bersikap mudah dengan umatnya Rasulullah. Itu Nabi mengatakan at-tajirus saduq, pedagang yang jujur itu kaina dihalau hari kiamat ma'an nabiyyin, bersama para nabi. Bersama para nabi. Jadi artinya hari kiamat tuh nya kada nabi, kada tuan guru, kada ulama, nya pedagang aja, pedagang. Tapi jujur dalam usahanya, jujur dalam bisnisnya. Hari kiamat dihalau, dikumpulkan bersama para nabi. Di saat orang-orang berada dalam situasi kepanasan, kehausan, kelaparan, kesusahan, karena huru hara hari kiamat itu, para pedagang-pedagang yang jujur ini berada dalam naungan Allah, berada dalam naungan arasnya Allah bersama para nabi. Di saat orang-orang kelaparan, mereka kekenyangan dengan makanan-makanan surga didatangkan kepada mereka. Di saat orang-orang bertelanjang di padang mahsyar, karena mereka para pedagang ini berkumpul bersama para nabi, kada layak bertelanjang, didatangkan pakaian-pakaian surga untuk mereka pakai agar mereka terhormat duduk bersama para nabi. Jadi kada kehausan, kada kelaparan, kada bertelanjang. Jadi pedagang-pedagang itu jalan bila pian bersikap jujur dalam melayani umat Rasulullah. Itu jalan yang mudah bagi pian-pian kena untuk selamat dari huru hara hari kiamat. Jadi wirid itu kada mesti nang kita nang duduk beribadat di langgar di masjid 24 jam. Kada. Berdagang tu dengan niat melayani umat Rasulullah, membantu umat Rasulullah, itu bernilai ibadat. Bernilai ibadat. Tapi niatnya tadi berkhidmat untuk umat Rasulullah, melayani umat Rasulullah, hendak membantui umat Rasulullah, ibadat. Dan Nabi akan senang, Nabi akan bahagia, dan orang itu akan dikumpulkan karena di padang mahsyar bersama para nabi. Asal jujur dalam usahanya, dalam dagangannya itu. Tapi bila menculasi, bila curang, bila menipu, awas, Nabi kada mengakui sebagai umat. Nabi kada mengakui sebagai umat. Yang ketiga, orang yang dianggap anak oleh iblis itu orang yang ketika selesai sembahyang dia meninggalkan doa dan wirid. Dia meninggalkan doa dan wirid.
Imbah sembahyang begitu salam, sembahyang gin baca capat juga begitu salam, berdoa kada, berwirid kada, langsung mencibus keluar pada masjid, keluar pada langgar, keluar pada tempat penyembahyangan, dihadangi langganan jar, dihadangi orang hendak bertukar, itu tergesa-gesa kalau tak al-ajalah minasyaitan, tergesa-gesa termasuk daripada bisikan syaitan itu, datangnya dari syaitan itu. Jadi kita menuruti bisikannya, kita menuruti kehendak syaitan, disayanginya oleh syaitan kita. Jadi jangan ditinggal wiritan dua, walaupun nang pahandapnya wirid, walaupun nang pahandapnya doa, jangan langsung berdiri habis sembahyang itu. Apalagi selama kita duduk di penyembahyangan, seberapa lawas kita duduk, selama itu kita dapat doa malaikat. Malaikat akan terus mendoakan kita, malaikat akan terus memintakan ampun atas dosa dan kesalahan kita selama kita akan duduk di tempat penyembahyangan kita. Amun kita berdiri, beugah, berarti kita lari daripada doanya malaikat. Kita kada hendak didoakan malaikat, kita kada hendak istighfar malaikat. Berarti kita ni orang sombong benar nih. Kada hendak doa malaikat, kada hendak istighfar malaikat. Yakin benar kah kita ahli surga nih? Kada perlu doa malaikat lagi. Padahal malaikat mendoakan apa? Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu. Dua malaikat tu apa? Dua malaikat tu. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati ini orang, sayangi ini orang. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni bagi ini orang. Malaikat mendoakan kita selama kita duduk di penyembahyangan tu nah. Dengan doa sekira disayangi Tuhan dan sekira diampuni Tuhan. Mun malaikat berdoa, inya kada pernah maksiat lawan Tuhan. Nang apa? Nang mencegah kabulnya doa malaikat tu napa? Adalah nang maulah doa kita kada kabul ni dosa kala, maksiat kala. Malaikat kada pernah maksiat lawan Tuhan. Kada pernah berbuat dosa malaikat lawan Tuhan. Ni tu nang mendoakan kita. Sekalinya kita nang si orang sombong nenek, orang nang kita nih, ada perlu doa malaikat, ada perlu istighfar malaikat. Manting urusan kok tuh dihadang orang sudah gawian, langganan mahadang sudah di pasar. Ada perlu langsung begitu salam langsung. Jangan kayak itu, jangan. Baca wirid biar handap. Nang manakah? Baca doa kada kawan nang panjang nang handap. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah. Rabbana atina tuginu harat benar mun kabul nih tu. Dosa baca dua haul. Panjangan ulang dua haul. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi tiga golongan ini yang dikatakan sebagai orang-orang yang disayangi oleh iblis, disayangi oleh syaitan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena pentingnya wirid ini, insyaallah kita mulai malam ini setiap malam Ahad kita akan membicarakan tentang keutamaan wirid yang sering kita baca, yaitu habis sembahyang 5 waktu. Kalau malam Kamis kita akan membicarakan tentang bacaan-bacaan, zikir-zikir yang terkandung dalam Ratibul Haddad, amalan yang kita baca sebelum pelajaran ini. Nah, khusus malam Ahad kita akan membicarakan tentang wirid yang kita baca setiap habis sembahyang.
Nah, jadi setiap habis sembahyang terutama subuh dan maghrib kita ada membaca wirid panjang. Kita ada membaca wirid panjang. Nah, adapun zuhur, asar, isya kita biasanya wirid handap. Wirid handap itu termasuk saja dalam wirid panjang. Jadi seandainya kita membaca wirid panjang, tak umpat aja wirid handap. Tapi bila kita membaca wirid handap, kada tak umpat wirid panjang. Nah, jadi bacaan yang pertama yang biasanya kita baca habis subuh, habis maghrib adalah wirid La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau jangan kulir membaca itu. Jangan kulir membaca itu. Rugi bila kita ada umpat membaca itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Rasulullah nang malajari. Rasulullah nang malajari. Ujar Nabi. Yang tahu pada dari Nabi sudah. Kenapa kita kulir? Janabi man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaih qabla an yatakallam la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin kutiba lahu asyra hasanat wa muhiya anhu asyru sayyiat wa rufi'a lahu asyru darajat wa kana yawmahu dhalik fi hirzin min kulli makruh wa hurisa minasyaitan wa lam yanbaghi li dhanbin ayudrikahu fi dhalikal yawm illa syirka billahi ta'ala. Ini fadilatnya liwar banyak nih. Fadilatnya liwar banyak. Jadi amun orang kulir jiwa membaca imba tahu fadilat nang ini berarti dasar kada dikehendaki Tuhan kebaikan. Ada dikehendaki Tuhan kebaikan. Ujar Nabi man qala fi duburi salati subhi barang siapa mengata sesudah selesai sembahyang subuh. Karena maghrib ini lain pulang anunya. Kita kan ini subuh ini pandir seharian nih. Wa huwa tsanin rijlai dia masih melipat dua kakinya. Masih ini berarti jangan dialih-alih. Masih berlipat dalam posisi tasyahud akhir. Qabla ayyatakallama sebelum berpandir. Sebelum berpandir dunia. Jadi langsung aja begitu salam, astagfirullah, 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 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau langsung aja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, istighfar berdudi boleh juga sebagaimana wiritan di Martapura. Jadi siapa mengata kalimat itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marratin 10 kali. 10 kali. Jangan dikurangi, jangan dilebihi. Nabi sudah mengatakan bilangan tertentu, umpati. Jadi bila imam membaca kurang, tambahi seorang. Mbak imam ada nang baca kurang. Dikorupsinya kan tuh bacaan. Tambahi seorang, jangan kurang. Bila kurang pada 10 atau lebih dari 10 itu dapat fadilat zikir, dapat pahala berzikir saja. Tapi nang keutamaan daripada zikir nang disebutkan Rasulullah ini hanya khusus bagi orang yang membaca sesuai dengan arahan Nabi. Orang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Pertama, kutiba lahu asyru hasanat. Dicatat bagi dia 10 kebajikan. 1. Yang kedua, wa muhiya anhu asyru sayyiat. Dihapus baginya 10
kejahatan, 10 dosa. Amun kita baca pagi ini, jadi amun seharian itu tuh ibarat 10 kali kita menggawi dosa. Karena malam kita baca pula. Wa rufi'a lahu asyru darajat, diangkat baginya 10 derajat. Saya kira paham masalah derajat ini, pangkat. Nah, jadi contoh presiden lawan pembakal aja nah. Dulu nah, jauh benar kalau derajatnya. Padahal seapang tantangnya. Pembakal itu bawahan napa? Bawahan camat kah? Hah? Pembakal itu bawahan camat. Camat itu bawahan bupati. Bupati bawahan gubernur. Gubernur bawahan menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri bawahan presiden. Saudara 10 derajatnya. Udah sampai. Dari pembakal tuh. Kita rendahkan irti bawahan irwi. Irwi bawahan pembakal. Pembakal bawahan camat. Camat bawahan apa? Bupati bawahan gubernur. Gubernur bawahan menteri dalam negeri. Menteri bawahan presiden. Kenapa ada sampai 10 juga? Ini derajat di surga. Kita membaca ini saben hari derajat kita bernaik terus 10 tingkat. Saben hari sebulan berapa? 300. Setahun berapa derajat di surga karena nampaknya. Jadi orang beriman tuh nang kada maamalakan nang ini lawan orang beriman nang maamalakan ini di surga itu derajatnya Nabi data. Karena orang yang mengamalkan ini terus, setiap hari derajatnya bernaik terus. Wa kana yaumahu dzalika fi hirzin min kulli makruh. Yang keempat, dan dia sepanjang hari itu pada perlindungan dari yang dibenci. Ini janji Nabi nih. Ibarat orang berdagang hari itu kada cagaran rugi, inya berdagang. Ada cagaran ditipu oleh orang. Pokoknya sepanjang hari itu dia dijaga oleh Tuhan dari setiap yang dibencinya. Kalau malam habis maghrib membaca itu 10 kali, sepanjang malam dijaga dari yang dibenci. Rumahnya dijaga akan Tuhan, kada cagaran dirampok orang, kada cagaran kemalingan, kada cagaran kebakaran. Ini janji Nabi ini nih. Wa kana yaumahu dzalik bi hirzin min kulli makruh. Dan adalah dia sepanjang hari ini ke subuh nih mamalakan nih. Dia pada penjagaan, pemeliharaan min kulli makruh, dari setiap yang dibenci. Tapi bila takdir Tuhan, cagaran kana pada ingat tuh baca tuh cagaran. Atau dikulirakan Tuhan baca. Asal ada nyaman awakna aja. Jadi sembahyang berbahaya langsung, ada bewirit kada, nang apa kada. Itu yang keempat fadilatnya. Yang kelima, wa hurisa minasyaitan, dia dipelihara daripada godaan syaitan. Jadi orang yang membaca itu habis subuh seharian tuhnya kada cagaran ada dosa nang timbulnya dari godaan syaitan. Walam yambaghi li dzambin ayudrikahu fi dzalikal yaum. Kada seyogianya bagi dosa memperdapati dia pada hari itu. Kenapa? Karenanya dijaga dari syaitan. Dijaga dari syaitan. Jadi orang yang mengamalkan itu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali habis subuh, habis maghrib. Bila dibaca habis subuh, seharian tuh nah, kadada
tagawi dosa cagaran nang timbulnya dari godaan syaitan. Kalaupun nya tagawi dosa, itu bukan dari waswis syaitan, bukan dari bisikan syaitan. Jadi syaitan jangan menyalahkan dia kun itu. Kalau tagawi dosa juga itu timbulnya dari nafsu. Timbulnya dari si nafsu. Nah, sama bulan puasa tuh syaitan dipasung, kalau syaitan dipasung. Tapi kenapa kita tagawi dosa aja? Itu nafsu kita nang sudah terlatih menggawi dosa. Jadi kada perlu lagi pelatih itu umpat turun. Orang main bal tuh pelatih itu ada main laginya sudah dilatihnya 11 bulan nafsu kita nih. Pas ketika bulan puasa perang tanding antara nafsu lawan iman nenek. Tetap kalah iman berarti nafsu kita menang. Gitu. Nah, jadi artinya wiritan ini jangan kada dibaca, jangan kada diamalkan karena begitu besar fadilatnya, begitu ganal manfaatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi membaca ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada riwayat lain, barang siapa membaca kalimat ini mirip tapi beda lah bangun guring. Jadi bangun guring dibaca ini kalimat tapi ditinggal yuhyi wa yumit, bangun guring. Begitu kita bangun guring, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditinggal yuhyi wa yumitnya, ditinggal yuhyi wa yumitnya bila bangun guring. Nah, jadi bila bangun guring membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mengatakan ditinggal yuhyi wa yumit karena riwayatnya kada berbuat yuhyi wa yumit. Kita ni mau umpati Nabi aja. Kita ni mau umpati jalan Nabi, mau umpati papadah Nabi. Jadi siapa membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu ta'ala dzunubah walau kanat mithla zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosa-dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Bangun guring sudah ada jalan sekira kita diampuni dosa. Kayak apa lagi Allah Ta'ala tuh sayangnya lawan kita umat Rasulullah nih. Kayak apa lagi Allah Ta'ala sayangnya lawan kita umat Rasulullah. Namun sawat kita nih masuk neraka juga. Terlalu. Di rumah Irama tuh. Aing kenapa? Masuk neraka gara-gara apa? Nama ulah kita masuk neraka apa? Dosa kalah. Dosa. Sementara kita umat Rasulullah ini terlalu banyak perkara-perkara nang bila kita baca, bila kita gawi, bila kita amalkan, dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Nabi mengatakan, "Ma min abdin yaqul inda raddillahi ta'ala ruhah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa ghafarallahu ta'ala lahu dzunubah walau kanat mithla zabadil bahr." Ini yang meriwayatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis daripada Sayyidah Aisyah. Sidin kan bini Nabi, sakaguringan lawan Nabi. Jadi Nabi mengatakan, ini Nabi yang melajari kepada Aisyah, disampaikan Aisyah kepada umat. Siapapun hamba yang berkata ketika Allah kembalikan rohnya, kan kita guringan keluar roh kita nih. Bila kita bangun, Allah bolehkan roh kita nih. Kita dibangunkan Tuhan pulang.
Lalu kita berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghafarallahu dzunubah walau kanat mithla zabadil bahar. Allah ampuni dosa-dosanya sekalipun seumpama buih di lautan. Ada sedikit buih di lautan itu hitungi bil kawan. Tuh dosa diampuni. Ini amalan nih mahirib tapi beda dan manfaatnya pun fungsinya lain-lain. Ada lagi amalan kayak ini juga. Ini ulun sampaikan karena kita kan fokus kena membahas wiritan sembahyang kena amun jadi tapi karena ini mahirib disampaikan. Nah, siapa masuk pasar? Ini pas bubuhan nang pedagang nih harus hafal dua neng ini. Siapa masuk pasar membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya sedikit aja tambahannya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Itu sama sudah. Wa huwa hayyun la yamut. Dia Allah hayyun maha hidup la yamut kada akan mati. Biyadihil khair di tangannya lah segala kebaikan. Di kekuasaannya lah segala kebaikan. Nah yang di situ tambahannya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama ujungnya sudah. Bila kita membaca itu sekali aja setiap masuk pasar Allah beri kita pahala 1 juta kebajikan. 1 juta kebajikan. Kali nang maracap masuk pasar. Ayo. Mun bagana di pasar bang, bacaan itu saben hari. Jadi bila masuk pasar, bacaan itu dapat pahala 1 juta. Bahari ada tuan guru, guru nih. Pensin kan ada berdagang di pasar bisa toko kada nang apa kada. Hari-hari ke pasar. Kada betul tukar nang apa kada sih masuk pasar narai. Takuni orang apa pian guru ke pasar hari-hari nih. Aku jadi anak mengamalkan amalan dari Nabi. Nang bila dibaca, bila masuk pasar dibaca itu dapat pahala 1 juta. Nah orang nang hari-hari nang ke pasar itu hari-hari ke pasar hari-hari dapat pahala 1 juta kebajikan. Dan kebajikan itu nang cagaran memperbanyak fasilitas surga. Masuk surga dan rahmat Allah. Tapi banyaknya gedung, banyaknya istana, banyaknya perhiasan, banyaknya pelayan. Itu tergantung banyaknya kebajikan atau pahala. Jadi kada sama orang yang memang orang ini misalnya ini orang kafir nah, bagi lalunya anak mati bersahadat. Masuk surganya bujar masuk surga. Lawan orang mulai lagi halus di beriman, beramal, beribadah, tentu surganya beda. Karena fasilitas surga itu banyak sedikitnya tergantung kebajikan atau pahala dari ibadat yang kita kerjakan. Nah, jadi kita sekadar membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali dibaca itu setiap masuk ke pasar dapat 1 juta pahala. 1 juta pahala. Nah, jadi para panitia karena tulisakan doa ini bagi di grup zikir 7 laksa. Jadi saya kira jemaah zikir kita nang ahli pasar itu bukan hanya sekadar artinya sekadar bercari masuk pasar mencari duit saja tapi dapat juga pahala. Jadi bukan hanya mencari duit tapi mencari pahala juga masuk pasar. Mencari pahala juga. Jadi panitialah kita minta tulisakan doa ini bagiakan ke grup zikir 7 laksa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian kita bahas lagi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Al-Fatihah.